TV, cahaya umat dan bangsa. Nah, jadi penyair ini, kita kembali pada syair ini, mengatakan engkau berangan-angan menjadi seorang faqih yang punya kemampuan berdebat bi ghairi ana'in, tanpa bersusah payah. Ya, itu dianggap sebagai satu bentuk kegilaan. Ya, hanya orang gila katanya yang bisa seperti itu. Maka dia katakan fal jununu funun. Memang yang namanya kegilaan itu macam-macam modelnya. Ya. Jadi dia mengatakan orang yang mau jadi seorang faqih munazir tanpa sungguh-sungguh, tanpa berusaha keras, itu salah satu bentuk kegilaan. Maka dia katakan di ujung syair itu fal jununu funun. Ya. Yang namanya sakit gila itu memang macam-macam modelnya. Ini salah satunya ini. Ya. Nah, maka salah seorang syekh yang menjelaskan syair ini mengatakan salah satu bentuk tanda petik, ya, salah satu bentuk kegilaan pada zaman ini adalah ketika orang menganggap bahwa begitu pada saat dia mengakses internet, kemudian dia memasukkan satu kata kunci, kemudian menekan enter, kemudian keluar semua, ya, halaman pencarian di Syekh Google itu. Salah satu bentuk kegilaan adalah ketika orang menganggap bahwa itu adalah ilmu. Bukan. Itu bukan ilmu, itu hanya informasi. Itu hanya informasi. Makanya banyak orang sekarang yang belajar karena belajar dari Google malah bingung. Ya, karena apa? Overload. Ya. Informasinya apa? Terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Ya. Makanya orang, mohon maaf, ya, mungkin ini tidak disepakati oleh sebagian besar kita, tapi mohon maaf, memang di internet itu banyak informasi, tetapi dia tidak sehat untuk proses menuntut ilmu kita. Kalau kita tidak memahami hierarkinya menuntut ilmu, tahapan-tahapannya menuntut ilmu, maka informasi yang kita dapat di internet itu hanya akan membuat kita semakin bingung. Coba sekarang kalau kita tanya, sudah berapa lama kita mengakses internet? Ya. Setiap ada kasus, ada masalah yang ingin kita ketahui, kita tanya ke internet. Tapi sekarang apa yang diberikan itu? Apakah kemudian pola pikir, cara berpikir kita terbangun secara sistematis sebagaimana dahulu para ulama rahimahumullah? Apakah kemudian kita berhasil menjadi seorang faqih yang disebut dalam syair ini? Tidak. Kita cuma bisa bilang, oh iya, saya pernah lihat di internet itu. Oh ya, ada yang pernah menulis status di Facebook. Oh ya, paling hanya seperti itu. Hanya sampai pada level apa? Qila wa qala, katanya begini. Tapi ilmu tidak ada. Ya, maka nanti insya Allah mungkin ada nanti dibahas di sini bahwa menuntut ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Seperti orang belajar renang, itu dia harus apa? Ada tahapannya. Ya. Kolam baby dulu, ya. Tapi kalau sudah bukan baby ya kolam yang mungkin 1 meter, 1,5 meter. Ya. Jangan langsung ke tengah lautan. Jadi orang yang belajar dari internet itu seperti orang yang apa? Belajar berenang langsung ke tengah lautan. Ya. Dia megap-megap, ya, di tengah informasi yang begitu banyak. Karena tidak sistematis. Dahulu ulama kita mulai belajar itu dari ilmu yang sederhana. Dari kitab-kitab yang kecil, yang mungkin tebalnya hanya 10 halaman, 15 halaman. Mereka kuasai kaedah-kaedahnya, prinsipnya. Setelah itu naik ke tahapan berikutnya, pelajari kitab-kitab yang lebih luas, baru setelah itu naik ke tahapan berikutnya. Begitu orang belajar itu. Jadi kalau ada yang bingung, kenapa kita sekarang ini ilmu kita begini-begini saja? Karena memang kita tidak mengikuti apa? Mengikuti itu prosesnya. Itu bagian dari adab menuntut ilmu. Ya. Jadi ya itu salah satu bentuk, ya mohon maaf ya. Ya saya juga mungkin kena penyakit itu, ya, penyakit gila yang disebutkan dalam apa? Kegilaan yang disebutkan dalam syair ini, ya. Ingin menjadi faqih, ingin menjadi ulama tanpa apa? Tanpa mau bersusah payah.